Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Sahih Bukhari, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aladi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabil kiram syai'ulillahi lahumul Fatihah. Wa thumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Barzibah Al-Bukhari Al-Jufi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid daraini wa li walid wa li masyayikhi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhdallin. Amin. Wa thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal khadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai babu mantaraka ba'dal ikhtiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babun, ya, babu man, bab man orang, taroka meninggalkan, ba'dal ikhtiyari sebagian usaha, mukhafata karena khawatir, ayak suro karena tidak, fahmu faham, ba'dun nasi ba'din nasi sebagian manusia, anhu dari pemahaman, fayaqau
sehingga melakukan kesalahan. Fi asyaddi, yang lebih besar. Minhu, darinya. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Israila an Abi Ishaq anil Aswadi qala. Qala, berkata Abi Ishaq, qala berkata li padaku. Siapa? Ibnu Zubair. Kanat Aisyatu, beliau Sayyidah Aisyah, tusirru, merahasiakan, ilaika, kepadamu, kasiron, banyak, fama haddatsatka, fama apa, haddatsatka, yang pernah dikatakan ka, kepadamu, fil Ka'bati, tentang Ka'bah. Qultu, aku berkata, qalat, berkata Sayyidah Aisyah, li, kepadaku, qala nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Aisyatu, wahai Aisyah, laula, kalau bukan, kaumuka, kaummu, hadisun, masih dekat, anhum, zaman mereka, ahduhum, zaman mereka, qala ibnu Zubairi, qala, berkata siapa? Ibnu Zubair, bikufrin, dengan kekufuran, lanaqattu, maka akan aku rubah, apa, al-Ka'bata, Ka'bah, faja'altu, lalu aku buat, laha, Ka'bah, babaini, dua pintu,
Babun satu pintu. Yadkhulun nasu, yadkhulu untuk masuk, an-nasu orang. Wababun dan pintu kedua. Yakhrujuna untuk keluar. Fa'alahu Ibnu Zubair, lalu melakukan hal itu. Siapa Ibnu Zubair? Oke, ini di bab ini masih keterkaitannya dengan hadis sebelumnya. Oke. Dulu orang Arab itu sebelum datangnya Islam itu yang disembahkan ada dua hal, namanya asnam yang pertama, yang kedua ausan. Masih ingat asnam? Oke. Apa asnam? Asnam itu jenis berhala yang digambar, dipahat, diukir, dibentuk dan menyerupai makhluk hidup. Ya, makanya dulu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Islam belum datang, jadi Ka'bah itu dikelilingi oleh patung-patung, arca, ya, dan sebagainya, lukisan-lukisan. Bahkan menurut satu kitab itu patung Bunda Maria sama Yesus Kristus ya ada di situ. Waktu Ka'bah, waktu Mekah dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Saya baca buku dalam bahasa Inggris ya tentang Ka'bah di masa lalu. Ternyata foto Yesus itu ada di dalamnya. Ya. Tapi banyak sejarawan Islam menolak. Nah, tapi itu yang menulis orang-orang Nasrani di zaman sebelum Nabi dilahirkan. Saya pertimbangkan antara tulisan ulama Islam dengan tulisan mereka-mereka orang Nasrani bahwa dulu di Ka'bah itu juga ada patung dan fotonya Yesus dan Bunda Maria. Mana kira-kira yang benar? Kalau melihat masanya ketika ditulis, ya benar mungkin. Karena apa? Pada waktu itu juga patung Lata, Uzza, Mana dan sebagainya ya masih ada di situ. Karena dulu Ka'bah itu sebagai simbol kekuasaan oleh orang-orang kafilah dan yang menguasai namanya kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu buat aturan boleh berkunjung ke Ka'bah, tapi motif ekonominya harus lebih tinggi. Kalau mau ke sana harus beli ini, terus bayar ini. Dan di sekitaran Ka'bah itu orang berdagang. Kalau di kita ya kayak kalau kita pergi ke mana itu seperti ke Wali Limo, Wali Songo, didesain seperti itu. Jadi dulu yang diuntungkan adalah suku Quraisy. Suku-suku yang lain mau ke sana harus bayar. Kemudian patung-patung yang diletakkan di sekitaran Ka'bah itu ya itu adalah patung-patung simbol-simbol dari kebesaran suku-suku ya. Nah makanya itu namanya asnam. Semua itu disebut asnam ya. Yang kedua adalah ausan. Ausan itu situs-situs keramat. Dulu orang-orang itu mencari tempat-tempat keramat. Dikatakan dulu mana ini makamnya orang ngetop, ya makamnya nabi ini dicari di situ, ditawasuli dan sebagainya. Nah, bahkan memberikan sesajen berbentuk bukhur, luban dan sebagainya. Kira-kira kita masih seperti itu apa enggak?
Sekarang malah parah, makamnya orang biasa mewahnya ngalahkan makamnya Nabi. Ya, sekarang itu iya, makamnya orang biasa mewahnya mengalahkan makamnya Nabi. Makamnya Nabi enggak mewah-mewah banget, hanya dikasih pagar gitu aja. Sekarang tempatnya di dalamnya Masjid Nabawi. Saya kadang mengunjungi makamnya orang biasa itu, wes dikeramatkan sama anak cucunya, terus jamaahnya itu sampai dipager, ya, terus dikasih kain putih, dikasih ini, pokoknya luar biasa lah perhiasan pernak-perniknya, biar mengesankan ini makam, ini memang ausan, situs keramat. Jadi di dalam situs itu dianggap bisa menjadi perantara antara dirinya dengan Tuhannya. Oke. Sampai hari ini kan yang menguasai Ka'bah juga kaum Quraisy. Kesana bayar enggak? Ya bayar. Ini dikhawatirkan di zaman Nabi, man taraka ba'dal ikhtiyari makhafata, ya, ayyak surafah mubadin nasi anhu. Ini masih menceritakan beberapa hal tentang Ka'bah, ya, banyak yang dirahasiakan oleh Sayyidah Aisyah itu. Jadi intinya berhala yang disembah orang Arab pada masa jahiliyah ada dua, asnam sama ausan. Jadi nanti kalau di Quran ada kata-kata asnam, ya berarti berhala bentuk lukisan, patung, diukir, dipahat dan sebagainya, mirip dengan makhluk hidup. Yang kedua adalah ausan. Dulu orang-orang jahiliyah itu mencari tempat keramat, ke gua-gua, di gua itu ditirakati, diwiriti, ya, bakar-bakar menyan dan sebagainya. Terus membawa sesajen, nah, supaya bisa berjumpa penunggu tempat itu. Nah, orang Arab mengatakan khuddama hadzal makan. Jadi khuddama hadzal makan, kalau bahasanya orang sini, orang kita itu sing babat alas, sing babat deso. Padahal dulu pengertian yang babat deso itu bukan manusia seperti kita. Jadi makhluk halus yang dianggap memiliki keramat yang luar biasa, sehingga tempat itu bisa ditempati oleh manusia. Kalau kisahnya orang Jawa, dulu katanya tanah Jawa ini kan angker, setiap orang yang datang mati, yang datang mati. Terus dikisahkan dengan kisah historiografi, ada sosok yang datang namanya Syekh Subakir, numbali 4 sudutnya tanah Jawa. Setelah itu raja-raja demit yang ada di Jawa mati, baru dikirimlah anak cucunya. Sama cerita-cerita seperti itu di Arab, di Jawa sama, ada yang mistis-mistis. Memang kisah-kisah itu sengaja dibangun untuk membuat anak cucunya itu terpesona dengan ceritanya nenek moyang, bahwa nenek moyangnya sakti. Ternyata kalau dipelajari dari ilmu antropologi sama fenomenologi, itu memang sengaja diciptakan oleh para penguasa supaya rakyatnya takut, karena dulu taunya pemimpin itu adalah raja, belum tahu demokrasi, belum tahu presidensial, ya, belum tahu namanya parlementer, belum tahu. Jadi yang dipikir pemimpin adalah raja. Nah, itu yang ada di sekitaran Ka'bah. Ya, kita lanjutkan babu man khassa bil ilmi qauman. Bab man khassa orang babuman bab orang khassa bil ilmi, mengkhususkan ilmu. Kauman orang, duna kaumin kepada sebagian orang.
Karohiyata karena khawatir, alla yafhamu yang lain tidak dapat memahami. Qala berkata siapa Aliun Sayyidina Ali, khatisu berbicaralah an-nasa dengan manusia bima ya'rifuna dengan kadar ya'rifuna pemahaman mereka, atuhibbuna apa yang kalian inginkan, ayyukadzaba jika mendustakan Allahu wa rasuluhu Allah dan utusannya. Haddatsana Ubaidullah bin Musa an Ma'ruf bin Kharrabudin an Abi Tufail an Ali. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala berkata Ishaq, haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala berkata Ishaq, haddatsana Mu'ad bin Hisham qala berkata Mu'ad, haddatsani telah menceritakan padaku siapa abi bapakku, an Qatadah dari Qatadah qala berkata Qatadah, haddatsana telah menceritakan kepadaku siapa Anas bin Malikin, Anas bin Malik, anna nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Mu'adun dan Mu'ad radifuhu membonceng beliau Nabi alar rohli di atas kendaraan, qala bersabda Nabi, ya Mu'ad bin Jabalin wahai Mu'ad bin Jabal, qala jawab Mu'ad, labbaik ya Rasulullah. Labbaik kalau bahasa Jawa dalem ya, ini kata zaman dulu. Kalau sama Nabi bukan na'am tapi labbaik ya Rasulullah, dalem ya Rasulullah. Wa sa'daika sendika dawuh ya. Kalau bahasa sa'daika itu kan membahagiakanmu. Maksudnya kalau bahasa Jawa ya sendika dawuh. Qala bersabda Nabi, ya Mu'ad, ya Mu'ad wahai Mu'ad. Qala menjawab Mu'ad, labbaik ya Rasulullah, dalem ya Rasulullah. Fasadaik sendika dawuh Rasulullah salasan sampai 3 kali.
Qala bersabda Nabi, ma tidaklah min ahadin seseorang yashhadu bersaksi alla ilaha illallah bahwa tiada Tuhan selain Allah wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Sidqan dengan tulus, min qalbihi dari dalam hatinya, illa kharramahu illa kecuali kharramahu akan mengharamkan siapa Allahu Allah alan nari neraka Qala bertanya Mu'ad, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala akhbiru bihi, afala apakah boleh akhbiru saya menghabarkan, akhbiru bihi saya menghabarkannya, annasa kepada orang-orang, fayastabshiru agar mereka gembira, qala menjawab Nabi, idzan nanti mereka yattakilu menjadi malas, maksudnya ini malas beramal ya. Wa akhbaro dan mengabarkan biha hal ini siapa Mu'adun Mu'ad inda mautihi ketika dia akan mati, ta'atsuman karena takut dosa, Haddasana Musyaddadun, qala berkata Musaddad, haddasana Mu'tamirun, qala berkata Mu'tamir, sami'tu aku mendengar abi bapakku, qala berkata Mu'tamar, sami'tu aku mendengar Anasan Anas bin Malik, qala berkata Anas, dzukira disebutkan li padaku,
anna nabiyya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala pernah bersabda Nabi li Mu'adin kepada Mu'ad, man barang siapa laqiyallaha berjumpa Allah kepada Allah la yusyriku bihi, la dengan tidak, yusyriku bihi menyekutukannya, syai'an dengan suatu apapun, dakhalal jannata dia akan masuk surga. Qala bertanya Mu'adz, ya, bertanya kepada Nabi, ala ubasyirun nasa, ala bolehkah ubasyiru aku kabarkan an-nasa kepada orang-orang. Qala menjawab Nabi, la jangan, ini sesungguhnya aku akhafu takut ayat takilu mereka akan malas beramal. Ya, ini bab tentang mengkhususkan ilmu kepada satu kaum. Nah, Sayyidina Ali berpesan kepada kita, kalau ngomong sama orang itu dilihat kira-kira yang diajak ngomong itu sepadan nggak sama kita. Kalau yang kita ajak ngomong orangnya nggak pernah pesantren, nggak pernah tahu ilmu agama, nggak pernah sekolah madrasah, ya kalau ngomong jangan versi pesantren. Nah, kalau yang diajak ngomong nggak pernah kuliah, cuman pesantren di pesantren salaf, kalau ngomong ya jangan ala kampus, ya biasa-biasa aja, standar biar paham. Ya. Jadi ini pesannya Sayyidina Ali. Kita dipesan kalau ngomong sama siapapun dilihat dulu siapa yang diajak ngomong. Ngomong sama orang yang usianya sudah 70 tahun, ditanya mau pergi kemana kamu? Saya mau nongki kek. Tahu nggak nongki? Nongki itu anak sekarang nongkrong jadi nongki. Jangankan jenengan yang 70 tahun, saya aja tanya mau kemana? Mau nongki om. Nongki gopo? Saya malu bertanya sesat di jalan. Sekarang saya tanya pada AI, nongki itu apa? Kata AI, nongki adalah kebiasaan orang-orang yang suka nongkrong di warung, kafe, tempat-tempat hiburan. Oh iya ya, nongki. Nah, ditanya mau kemana yang satunya, mau hangout. Yang biasa nang pasar, nang sawah apa ya paham. Lah ya makanya kita kalau nggak mengikuti perkembangan ya nggak tahu juga. Ikuti perkembangan kok itu gayanya anak-anak muda ya. Kita itu ya
akan tenggelam dengan gayanya sekarang. Sekarang aja kalau seperti saya ini mau pergi, kalau di luar kota mau makan di satu tempat, kita lihat dulu anak muda semua, nggak usah cari yang lain, perasaan sendiri. Karena apa? Ini ngopi bawa laptop, satunya pakai HP, utek HP, padahal cuman beli kopi segini itu loh, ngobrolnya nongkinya sampai berjam-jam, alasannya ngerjakan tugas kuliah. Mosok tugas kuliah berjam-jam di situ. Ya sebenarnya cari wifi gratis. Oke, jadi kita dipesan Sayyidina Ali, ya kalau Bapak Ibu pernah ngaji filsafat sama saya, yang ngomong sama orang-orang ya jangan kemilsafatan. Orang Jakarta ya sok filsafat. Kita filsafat untuk pengetahuan, untuk menakar orang lain, belajar agamanya terdoktrin apa terdidik. Kayak kita kan akhirnya tahu, itu terdoktrin itu orang seperti itu. Nah kalau orang yang terdidik itu seperti ini, nah kita kan tahu. Itu pesannya Sayyidina Ali seperti itu. Ya. Kemudian Mu'ad ini dikasih tahu oleh Nabi, Mu'ad, selama di dalam dada itu masih ada kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Mu'ad minta izin sama Nabi, boleh nggak saya kasih tahu ke sahabat-sahabat yang lain, orang-orang ini, jangan, paling nanti kalau tahu kabar ini mereka malah malas ibadah, malas beramal. Alasannya apa? Yang penting kan di dalam dada saya masih ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya apalagi yang dikasih tahu orang zaman sekarang, yang penting kan di dada saya masih ada kalimat tauhid, Gus, pasti masuk surga. Jadi untuk masuk surga, selama di dalam hati kita tidak mensekutukan Allah, akan masuk surga. Yeah. Kita lanjutkan satu hadis lagi, babul haya'i fil ilmi. Babul haya'i, bab al haya'i malu. Fil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Qala, berkata siapa? Mujahidun, Mujahid. La yata'allamul ilma, tidaklah belajar satu ilmu. Mustahi, malu. Wala mustakbirun, dan tidak sombong. Qalat, berkata siapa? Aisyah, tu Sayyidah Aisyah. Nikmat nisa'u, senikmat-nikmat orang perempuan. Maksudnya kalau bahasa kita ya enak-enaknya wong wedok, seenak-enaknya orang perempuan. Nisa'ul Ansori adalah perempuan Ansor. Lam yamna'hunna, tidaklah mereka yamna'hunna, tidaklah mereka merasa al-khaya'u, malu. Ayyatafaqqahna, untuk mempelajari.
atau menguasai fitini agama, ya ilmu agama. Haddatsana Muhammad bin Salamin. Qala berkata Muhammad, akhbarona telah mengkhabarkan kepada kami siapa Abu Muawiyah. Qala berkata Abu Muawiyah, haddatsana Hisyamun telah menceritakan kepada kami siapa Hisam an abihi dari bapaknya. An Zainab binti Ummi Salamata, dari Zainab ibnati putri Ummi Salamata, Ummu Salamah. An Ummi Salamata, dari Ummu Salamah, qalat berkata Zainab, Ja'at datang, kalau bahasa kita sowan, berkunjung, sowan bahasa Jawanya. Ja'at berkunjung siapa Ummu Sulaim ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu bertanya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, la yastahi, tidak malu, minal haqqi, dalam perkara kebenaran. Fahal, apakah, alal mar'ati, bagi wanita, min ghuslin, wajib mandi, idza talamat, idza, jika, ikhtalamat, dia bermimpi basah. Qala, bersabda siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza, ketika, ro'atil ma'a, ro'at, dia melihat, al-ma'a, air, ya. Jadi maksudnya gini, idza ro'atil ma'a, ketika dia melihat air, wajib mandi. Idza ro'atil ma'a, ketika dia melihat air, wajib mandi. Faghattat, lalu menutup wajah siapa Ummu Salamah, takni, yakni wajhaha, wajahnya. Qalat, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
Fatahtalimul mar'atu, fatahtalimu, apakah bermimpi basah? Siapa al mar'atu, seorang wanita? Qala, menjawab Nabi, na'am, iya. Taribat yaminuka, ini satu istilah ya, satu kata. Taribat yaminuka, celakalah kamu. Fabima, datang dari mana? Yushhibuha, kemiripan. Waladuha, seorang anaknya. Babul haya'i fil ilmi, bab malu dalam menuntut ilmu. Dari zaman dulu sampai sekarang ya sama. Orang kalau sudah tua diajak ngaji, aku isin aku, kan gitu toh. Ngaji Iqra. Nah, walaupun ngaji Iqra ngajinya anak TK, tapi kan usianya sudah 50 tahun lebih belum bisa baca Quran, ya harus nggak boleh malu. Ya, sama dengan orang-orang Ansor dulu, orang Muhajirin. Ya, sudah tua baru kenal agama Islam. Tidak semua orang Arab dulu bisa baca Quran, dulu bisa baca tulis. Yang bisa baca tulis itu ya anak-anak para bangsawan, anak cucu bangsawan, sama dengan kita. Kita, nenek moyang saya, mbah saya itu kalau nulis Latin tidak bisa, malah nulisnya pegon Arab bisa. Bahasa Indonesia nggak bisa. Tapi kalau ada TV bahasa Belanda malah bisa. Ya karena apa? Masa kecilnya sampai beliau itu punya anak cucu nggak pernah sekolah, tapi sekolahnya Belanda, bahasa Indonesia belum ada. Waktu itu masih bahasa Belanda sama bahasa Jawa, tulisannya pegon. Akhirnya saya bukakan TV yang berbahasa Belanda, seneng. TV lokalan Indonesia nggak seneng karena nggak paham. Kalau nulis Quran pinter, baca kitab kuning pinter, ya bahasa Indonesia nggak bisa. Lama-lama anak cucunya besar, mulai bisa sedikit-sedikit, tapi tidak semahir anak cucunya. Tapi kalau bahasa Belanda yang sulit-sulit pun masih paham, karena sekolahnya dulu yang ngajar Belanda. Jadi ini tidak boleh malu ketika menuntut ilmu. Sampai walaupun sudah tua, Umi Sulaim itu kan tidak tahu hukumnya, hukum fikih wanita. Akhirnya datang kepada Nabi bertanya tentang fikih wanita. Ya Rasul, bagaimana kalau perempuan mimpi basah, apa wajib mandi? Ya mandi. Kalau kamu menjumpai air, mandi. Kalau nggak menjumpai air, ya tayamum. Nah ini, jangan disangka perkara-perkara seperti ini orang di luar itu paham. Kadang punya anak sampai SMP mau lulus belum dihitankan. Itu artinya kan orang tuanya nggak paham agama. Harusnya idealnya kan kelas 4 SD sudah khitan. Padahal menurut fikih berdasarkan Quran hadis, kalau kulupnya, tutupnya, bahasa Jawanya kucur itu tidak segera dipotong. Kalau sudah usia seperti itu kan najis terus. Ya, dia sholat kan ya najis, karena itu tidak bisa tuntas bersihnya, makanya harus dipotong tutupnya.
Nah, hal-hal itu kan kadang ya nggak paham walaupun hal sepele. Karena dari kecil sekolahnya SD, SMP, SMA tidak mendapatkan pelajaran agama secara baik. Ya ada pelajaran agama tapi kan terbatas kalau SD SMP. Beda kalau sekolahnya MI, MTS, Aliyah, ya. Ibunya, bapaknya juga punya pendidikan background pesantren. Nah, itu beda. Jadi sama dengan Ummu Sulaim. Ya banyak orang datang ke saya, Gus, cucu saya sudah segini belum sunat. Ya nanti sunat no. SMA lo belum sunat. Lo beneran ini. Jadi SMA kelas 2 itu belum sunat. Apalagi tuh anak SMA segitu sudah mimpi basah kan. Kok belum sunat. Oke, kita lanjutkan satu hadis lagi. Haddatsana Ismailu. Qala berkata Ismail, haddatsani telah menceritakan kepadaku siapa Malikun Malik. An Abdullah bin Dinarin dari Abdullah bin Dinar. An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah, sesungguhnya atau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, inna sesungguhnya minasyajari ada di antara pohon-pohon syajarotan pohon la yashkuku yang tidak jatuh warokuha daunnya wahia itu adalah masalul muslimi perumpamaan seorang muslim hadisuni ceritakan padaku mahia pohon apa itu fawaqa'an nasu fawaqa'a mengira siapa an-nasu orang-orang fi syajaril badiyati fi syajari mengenai pohon atau tentang pohon al-badiyati yang di lembah wawaqa'ah dan menurut fi nafsi pikiranku annaha pohon itu an-nahlatu adalah pohon kurma qala berkata siapa Abdullah ya Abdullah fahaddastu fastahyaitu qala Abdullah berkata Abdullah fastahyaitu lalu aku merasa malu
Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna, ceritakan kepada kami, biha, pohon apa itu? Faqala, lalu bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyan nahlatu, hiya, dia adalah an-nakhlatu, pohon kurma. Qala Abdullah, berkata Abdullah, fahattastu, lalu aku ceritakan abi, kepada bapakku, bima waqa'a, apa yang menjadi perkiraan, fi nafsi, diriku, dik meza. Faqala, lalu bapakku berkata, li antakuna, sungguh jika kultaha, engkau ucapkan hal itu, ahabbu, aku lebih suka, ahabbu ilayya, aku lebih suka, min, daripada, antakunali, aku mengira-ngira, kada wa kada, begini begitu. Yeah. Ini ada hadis tentang pohon. Nabi menjelaskan tentang pohon. Buah itu jatuh tidak jauh dari pohon kalau orang Jawa. Yeah. Jadi anak pun seperti tadi, ya, SMA baru, khitan dan sebagainya, itu sama dengan pohon. Jadi daun pun tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi apa yang terjadi pada anak, ya, pada keluarga, itu cerminan dari orang tuanya. Ya, ini diibaratkan dengan pohon. Kalau pohon kurma, ya tumbuhnya korma, buahnya ya korma. Bukan daun sirih berbuah semangka. Jadi yang dikatakan Nabi ini bahasanya adalah bahasanya sindiran. Kalau ada anak nawakal, ya dikasih tahu aja, ya delok niku anakmu ya cilik amu ngono kuwi. Ya itu kan fotokopimu, kan gitu. Jadi apa-apa itu memang tidak jauh dari aslinya.
Tapi ada juga pohon kurma itu ada yang manis, ada tidak manis, ada yang umumnya pohon begini nggak manis tapi ini jadi manis. Ya, ada memang Allah menciptakan di tengah-tengah keluarga kakek moyangnya ini dulu rampok, penjahat, tapi tiba-tiba punya anak cucu jadi ulama besar terkenal. Ya, itu Allah menciptakan hal baru. Ada yang nenek moyangnya ini para kiai, para ulama, punya anak cucu perampok. Ya nggak aneh bagi Allah hal seperti itu. Mungkin gennya itu yang di atasnya sana itu dulu ada seperti itu, akhirnya gennya nurun di gen yang kesekian. Ya. Jadi nanti kalau ada hal-hal seperti nggak usah kaget. Makanya kata Nabi, ya terus anak itu mirip siapa? Kan ketika ditanya anak itu mirip siapa? Ya mirip bapaknya, ya mirip ibunya. Jadi semua itu keterkaitannya adalah garis genetika. Ya. Hal-hal yang terbawa lahir, ya kalau kita belajar dari ilmu, maka ada saintifik yang namanya sintetis. Ya, sintetis itu sintetis primer, yang kedua sintetis sekunder. Ya, contohnya gini, Bapak Ibu harus hafal dulu 1 sampai 10 dan hafal perkalian, baru bisa hitung-hitungan. Ya. Nah, matematika itu sebagai scientific atau sains sintetis yang bersifat primer. Lah yang sekunder itu orang setelah menguasai sesuatu yang primer, sekundernya begini, tolong saya dibikinkan tangga ini. Lah tangga itu ini jaraknya lantai ini dengan lantai yang di sana itu 1 meter. Bagaimana supaya orang itu jalan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu jeglek, terus dihitung. Dia kalau tidak memiliki sains yang primer, sintetis yang primer, dia nggak bisa menghitung itu. Nah, sekunder itu bisanya dipakai di luar dirinya. Nah, setelah ada objeknya seperti ini. Nah, terus untuk membuat satu pegangan tangga itu gimana? Itu kan harus punya ilmu sintetis yang primer, baru dia bisa menjalankan yang sekunder. Tidak mungkin yang sekunder itu terjadi tanpa yang primer. Jadi ilmu seperti matematika itu ilmu sintetis, ilmu yang diciptakan oleh manusia, tapi manusia menganggap bersifat itu absolut dan harus wajib. Bisa nggak jualan telur, harga telurnya 1 itu 10.000, dikasih uang 100.000, kembalinya berapa? Ya, kembalinya 90.000. Kalau tidak mengerti ilmu sintetis yang primer, maka yang sekunder itu tidak paham. Makanya jangan malu katanya Nabi untuk menuntut ilmu. Tapi kalau sudah bisa jangan gebendul, wala mustakbirun. Kan begitu. Ya. Ya orang di sawah kan sama. Ini sawah saya lebarnya banon 100 padi. Berapa kamu beli padi saya ini peratusnya? Dia kalau nggak tahu ilmu sintetis yang primer, sekundernya nggak tahu. Ya. Sama dengan kalau orang buat konten itu, ada tukang palak, preman, minta uang 5.000, dikasih uang 100.000. Ini sebalin berapa? Gak tahu. Terus akhirnya yang orang yang dipalak ngomong, itu uangmu yang biru-biru itu kasih 2, yang hijau dikasih 2, ya ini 2. Akhirnya harus dikembalikan lagi ya, nanti untuk bayar besok. Itu karena dia tidak mengerti ilmu sintetis yang primer, sekundernya nggak akan paham. Akan tetapi orang itu kalau disuruh belajar ilmu sintetis yang primer tidak pernah mau.
Tukang-tukang itu tanya itu dulu sekolah SD, SMP, SMA apa mau belajar matematika. Setelah nggak dapat pekerjaan dia nukang. Apa yang dibutuhkan ilmunya? Apa yang dibutuhkan ilmunya? Qala Muhammadun huwa banu Maliki. Enggak. Yang dibutuhkan ya ilmu yang primer, dari sintetisnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau yang qala Muhammadun huwa banu Maliki itu nanti ilmu sintetis primer yang dibutuhkan untuk menakar kesadaran. Gimana sih menakar kesadaran itu? Sama dengan begini. Ini babul khaya'i fil ilmi. Di Indonesia ini ada berapa perguruan tinggi negeri dan swasta? Ratusan kan? Ratusan. Oke lah kita anggap 100. Setiap tahun perguruan tinggi negeri itu mewisuda 1000 mahasiswa, 1000 sarjana S1. Dikalikan 100 berarti berapa? Kan 100.000. Setiap tahun diwisuda 100.000 sarjana S1. Kira-kira berapa persen sarjana-sarjana itu mengamalkan ilmunya? Nah, kalau ingin melihat kesadaran seseorang, lihatlah perilakunya. Ini kalau di hadis itu kan kita mau melihat orang itu kesadarannya tinggi apa rendah, lihat perilakunya. Ahli ceramah itu belum tentu sadar. Dia tahu ceramah nanti sepertiga malam kita dipanggil oleh Allah. Datanglah kata Allah, kamu aku panggil di sepertiga malam. Kamu akan minta apa? Akan kupenuhi. Tapi yang ceramah sendiri setiap sepertiga malam ya nggak bangun. Itu namanya orang berilmu tapi kurang kesadarannya. Sama dengan jenengan belajar sama saya banyak ilmu, berapa yang diamalkan? Saya kan kalau mau melihat kesadaran seseorang itu lihatlah perilakunya saja, orangnya bagaimana. Kedua, fotokopinya. Fotokopi itu kan anak cucunya gitu. Lihat saja yang primernya sama sekundernya, tingkat kesadarannya. Contoh, kita duduk di sini, ini meja, terus saya duduk, ini orang-orang, ini anaknya jenengan atau cucunya jenengan. Jadi ini bapak ibu di sini, nih kakeknya, ini ibu bapaknya. Nah ini punya cucu. Ketika mau ke tempat ibunya, bapaknya, anaknya kalau lewat depan kursi saya, depan saya duduk, di stop apa dibiarkan? Apa disuruh lewat belakang saya baru ke ibunya? Seperti contohnya kan kalau di meja kursi saya itu. Tapi kalau orang yang nggak punya kesadaran tingkat tinggi, anak cucunya lewat depan saya ya wis menengahi. Baru anak cucunya saya stop pakai tangan, baru ngeh baik. Ngapunten nggih Gus, ngapunten Gus. Iku jenenge wong gak sadar, wong isin. Ya kan? Ini belajar ilmu, makanya babul khaya'i fil ilmi. Setelah punya ilmu, kesadaran kita harus lebih tinggi daripada ilmunya. Buat apa sekolah tinggi-tinggi kalau kesadarannya rendah? Makin alim, makin tinggi tingkat kesadarannya. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Sebentar lagi ini khatam. Saya punya rencana kalau ini khatam, Bapak Ibu, gimana kalau ngaji filsafat sama saya? Kan kemarin filsafatnya masih belum tuntas, masih sama dengan muqaddimah, tapi ya lumayan lah, itu sama dengan S1 lulus ya. Karena apa? Biar punya ilmu yang pembanding, bagaimana kita belajar satu ilmu ya, nanti kita mengenal namanya metodologi berpikir yang benar bagaimana. Kita akan memahami itu produk pemikiran.
Kadang-kadang kita kan dipaksa mengikuti produk pemikiran orang lain. Padahal menurut kita nggak benar. Tapi karena kalah suara. Nah, min plusnya itu sama, demokrasi itu juga sama, min plusnya sama. Orang pinter, seorang profesor, tapi suaranya cuma satu. Tukang becak, tukang macul kuli suaranya 1000. Kalau demokrasi ya menang yang suaranya 1000. Padahal kalau dari sisi ilmiah, pinter mana? 1000 orang itu dengan 1 orang profesor. Profesor itu ya sudah ulama ya kalau di agama. Nah, karena ada orang yang membuat satu produk pemikiran yang memengaruhi 1000 orang. Ya, nanti saya akan inikan ya. Kan kemarin yang Ramadan kan ikut ngaji filsafat semua. Nah, nanti saya kasih tambahan filsafat dari filsafat barat dan filsafat Islam. Nanti biar tahu apa sih yang dimaksud absolut atau mutlak. Orang kalau pinter matematika terus musyrik, itu kan ilmunya nggak cocok. Padahal absolut atau kemutlakan itu muncul dari matematika. Tapi anehnya orang setelah belajar matematika, belajar IT, itu justru jadi ateis. Kan aneh otaknya. 1 tambah 1 kan absolut 2 ya. Tapi setelah mereka mencapai ilmu, kesadarannya rendah, akhirnya tidak mau mengakui keabsolutan yang menciptakan ilmu itu. Padahal ilmu mereka itu sintetis. Tahu sintetis? Ini anak uli. Nanti kalau beli olinya motor, mobil, dilihat apa namanya bungkusnya, kalengnya. Oli sintetis sama oli original. Apa artinya? Pilih mana, sintetis sama original. Original kan asli, sintetis buatan. Dibuat dari mana? Dari daur ulang. Ini gula pasir asli pabrik. Ini sari manis. Pilih mana? Tapi sedikit aja bisa mengalahkan satu kilonya gula. Itu yang namanya sintetis. Ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu sintetis, yang ilmu orisinilnya dari Allah. Siapa yang mengenalkan angka 1 sampai 10? Ya Allah sendiri kan. Makanya Allah itu mengutus Nabi Idris. Sekarang kan kalau kuliah kan tadris matematika, tadris bahasa Inggris. Ini kan Nabi Idris. Kalau di kampung-kampung jadi darus, dirosah. Idris, itu Nabi Idris, Nabi yang diperintahkan oleh Allah mengajarkan ilmu, ya, Nabi pendidikan. Makanya nanti kita mempelajari itu untuk menambah pengetahuan bagaimana kita bisa berpikir secara positif. Kita melihat sesuatu jangan hanya doktrin, tapi harus bisa melihat sesuatu secara realita. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ke bab berikutnya, tinggal sedikit. Babu manistahya, bab manistahya, orang yang malu fa'ammara ghairahu, menyuruh orang lain, bisu'ali, untuk bertanya. Jadi ini orang yang malu bertanya tapi nyuruh orang lain untuk bertanya. Haddatsana Musaddadun, qala, berkata Musaddad, haddatsana Abdullah bin Dawud anil A'mash an Mungdzirit Tsauri, dari Mungdzir as-Tsauri,
An Muhammad bin Hanafiyah, dari Muhammad bin Hanafiyah. An Aliin, dari Sayyidina Ali. Qala, berkata Ali, kuntu rojulan, kuntu aku adalah rojulan, seorang laki-laki. Madzaan, yang mudah mengeluarkan madhi. Fa'amartu, lalu aku menyuruh al-Miqdada, Miqdad, ayas ala, untuk bertanya an-Nabiya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, lalu dia bertanya hu, kepada Nabi. Faqala, lalu beliau bersabda, fihi, padanya, al-wudhu'i, wajib wudhu. Contohnya Sayyidina Ali mau tanya kepada Nabi langsung malu, ya. Maka nyuruh orang supaya bertanya tentang perkaranya. Konsul sendiri malu, nyuruh orang. Babu dzikril ilmi wal futya fil masjidi. Bab dzikril ilmi, menyampaikan ilmu, wal futya, dan fatwa, fil masjidi, di dalam masjid. Haddasani Qutaibah bin Sa'idin. Qala, berkata Qutaibah, haddasana Laitsu bin Sa'din. Qala, berkata Lais, haddasana Nafi'un maula Abdillah bin Umar bin al-Khattab. Ya, Nafi' maula hamba saya Abdullah bin Umar bin Khattab. An Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Anna rojulan, bahwa ada seorang laki-laki, qoma, berdiri, fil masjid, di dalam masjid. Faqala, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina, dari mana, ta'muruna, engkau memerintahkan kami, an-nuhilla, untuk bertalbiyah. Tahu talbiyah kan? Kalau pergi haji, umrah, labbaik Allahumma labbaik. Faqala, lalu menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhillu, bertalbiyahlah, ahlul madinati, bagi penduduk Madinah, min dzil khulaifati, dari dzil khulaifah, wa yuhillu, dan bertalbiyahlah,
Ahlus Syami bagi penduduk Syria, minal Juhfati dari Juhfah, wa yuhillu dan bertalbiyahlah ahlu Najdin, ya, bagi penduduk Najd, min Kornin dari Korn, qala berkata siapa? Ibnu Umar, wa yaz'umuna, orang yang mengklaim anna Rasulullahi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala bersabda, wa yuhillu dan bertalbiyahlah ahlul Yamani bagi penduduk Yaman, min yulamlama dari yalamlam, wa kana Ibnu Umar, sementara Ibnu Umar yaqulu berkata, lam afqah, aku tidak yakin, hadhihi hadis ini, min Rasulillahi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau kita pergi haji atau umroh, kita ambil mikot, ya. Di fikih yang kita orang Indonesia kalau pergi haji atau umroh mulai membaca talbiyahnya di yalamlam, ya. Tapi sampai hari ini fikih itu tidak dirubah, ya. Kenapa yalamlam? Karena nenek moyang kita dulu kalau pergi haji naik kapal laut, nah turunnya di pelabuhannya dekat yalamlam yang dilewati, maka batasan tanah haramnya di situ, bertalbiyahnya di situ. Terus ngotot punya fikih saya di yalamlam, padahal sekarang pergi hajinya atau umrohnya naik pesawat, tidak turun di pelabuhan yang dekat yalamlam, turunnya di Jeddah. Nah, makanya kalau Bapak Ibu naik, ya, terus turun di Madinah dulu sowan Kanjeng Nabi, terus pergi umrohnya naik bis, mesti di Bir Ali, ya. Karena apa? Karena jalan tolnya melewati perbatasan namanya Bir Ali. Terus bawa kitab tahun 70 ke sana, ini loh fikih Islamku, kan harusnya di yalamlam kita, ngeyel. Makanya tuh perlu upgrade ilmu, kata Nabi, nggak boleh malu-malu. Ini dulu ditulis ketika nenek moyang kita naik kapal, ya pokoknya ini ditulis ini di yalamlam. Ya orang yang seperti ini akan namanya tekstualis. Pokoknya tagging ini ya gini, ya gak apa-apa sih, nanti diputerkan sana bisnya itu lewat ke yalamlam. Yang itu ya satu enggak, ini kok kamu kok lewatnya Jirona, kok enggak yalamlam. Loh, hal seperti itu sama ada. Dia nggak tahu kalau sudah berubah. Makanya ketetapan hukum tergantung dengan situasi dan kondisinya. Ada Maqam Ismail ketika kita umroh, Allah labbaik, dicari kok nggak ada tanda tanya. Dulu katanya Mbah itu kan pergi haji, di sini ada tiangnya, ada cagaknya.
Akhirnya bingung, cari cagak nggak ada. Tahun 60 mbahnya pergi haji kan, Masjidil Haram belum besar, masih kecil, dilebarkan setiap tahun, lebar melebar. Tidak tahu kalau di sana ada lampu hijau, ya, menyampaikan apa seruan kepada Allah ya pada lampu hijau itu tanda-tandanya, gitu loh. Jadi cari tiang yang tahun 60, tahun 50 ya nggak ada, apalagi zaman Belanda. Zaman Belanda kan kekhalifahnya masih Turki Utsmani. Jadi mbah biyen nggone tanda-tandanya ada kubah bunderne kayak payung munto. Mbah saya ceritakan kayak payung munto. Sekarang saya sana nggak ada mbah payung munto, tinggal yumunto tok yang ada itu. Mati bisa yumunto. Nah seperti itu. Jadi ini menceritakan orang yang membahas ilmu dan fatwa di dalam masjid. Oke, walaupun di dalam masjid kalau kira-kira yang dibahas nggak benar, kita harus meluruskan. Terus yang ngaji itu orang sepuh seperti Abah Jalil dan nggak pernah haji bisa, nggak pernah umroh, ya menjelaskannya ya begitu seperti teks. Sama kan dengan guru sejarah Mojopahit itu berapa ribu tahun yang lalu dia mengajar sejarah itu tahun 2025. Kan seakan-akan dia pernah pergi ke Majapahit. Dipikir Majapahit itu ada di Jawa Barat sana, Majalengka. Ya Majapahit kan ada di Mojokerto. Karena di situ memang ada Maja. Cikal bakal Majapahit itu ya dari kota Maja yang ada di Majalengka, kemudian dibawa ke Majapahit. Karena sudah dikasih tahu dari mana kerajaan Pakuwon dari Jawa Barat bahwa ini harusnya Majapahit, nanti kalau bisa besar ini lambangnya. Tapi kekuasaanmu sekian tahun, telah menguasai separuh bumi. Nah, jadi ya seperti itu. Nah, kadang-kadang kan ya ada perbedaan ya. Apalagi ilmu pengetahuan ya berkembang cepat. Oke, kita lanjutkan babu man ajabas sa'ila bi aksara mimma sa'alahu. Bab man orang ajaba menjawab as-sa'ila pertanyaan. Aksar bi aksaro yang melebihi mimma sa'alahu apa yang ditanyakan. Kan banyak tuh orang takon terus ngentai, yaitu kalau di Jawa ini takok malah Haddasana Adamu, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala berkata Adam, haddasana ibnu Abi Dzibin, telah menceritakan pada kami Ibnu Abu Dzibin, An-Nafi'in dari Nafi', an Ibni Umar dari Ibnu Umar, anin Nabi dari Nabi, wa aniz Zuhri dari Zuhri, an Salimin dari Salim, an Ibni Umar dari Ibnu Umar, anin Nabi dari Nabi, anna rojulan bahwa seorang laki-laki sa'alahu bertanya ma yalbasu, ma apa yalbasu yang harus dikenakan, al muhrimu bagi orang yang melakukan ihram. Ini di Indonesia itu sering salah makna, salah kata. Muhrim itu bahasa Arabnya apa? Orang yang berikhram. Ini muhrim sampean bukan? Ini bukan muhrim Gus ya, memang bukan muhrim. Karena tidak pergi haji. Kalau yang muhrim yang dimaksud di sana muhrim itu yang mahram. Ya, tapi karena kalah populer dengan muhrim,
Kalau kita bilang mahram, orang lain tidak paham. Jadi makanya kalau muhrim ditanya, muhrim bahasa Indonesia apa muhrim bahasa Arab? Kalau bahasa Arab orang yang pergi haji melaksanakan ibadah haji. Lagi ikhram. Ikhram itu ibadah haji, kalau muhrim itu orang yang melakukan ibadah haji. Faqala, bersabda Nabi, la yalbasu, tidak boleh memakai al-qamisa, baju, al-qamiso, baju, gamis. Bahasa Arabnya jadi gamis. Qamiso itu bahasa Arabnya Arab. Kalau orang Mesir jadi qaf itu jadi go. Makodir jadi magadir. Abdul Qadir jadi Abdul Gadir. Walal imamata, dan tidak boleh pakai udeng. Ben gak diarani udeng pakai imamah ya udeng ya, udeng kan kepala. Walas sarawila, dan tidak boleh pakai celana panjang. Terus dijual di toko oren sirwal. Itu dari sarawil, sirwal. Celananya panjang tapi berada di atas mata kaki yang bawah, sirwal. Walal burnusa, dan tidak boleh pakai jaket, mantel. Ya, nggak boleh jaketan walaupun dingin. Wala sauban, dan tidak boleh pakai baju. Masahu, yang dilumuri, alwarsu, minyak, awiz za'faron, atau za'faron. Fa'ilam, jika dia tidak yajidi, mendapatkan atau menemukan, anak laini, sendal, fal yalbasu, maka dia boleh memakai al khuffaini, khuf atau sepatu kulit. Okay. Orang di Jawa nyebutnya mujah ya. Wal yaqtahuma, dengan memotongnya, hatta, sampai, yakuna, seperti itu, tahtal ka'baini, tahta, di bawah, al ka'baini, mata kaki. Wallahu alam bissawab. Jadi ini ada orang yang bertanya, tapi pertanyaannya melebihi apa yang ditanyakan. Bahasa Jawanya senengane bedheki. Tahu bedheki? Mengabarkan berita, tapi kita tidak diberitahu siapa sumbernya. Ya, ini orang tipe-tipe seperti itu. Kalau komunikasi, bertanya tapi kadang-kadang ngentai dijawab sendiri. Kemudian memberikan berita tapi sumbernya dibikin kita penasaran. Ono wong ngomongno sampean niku ngene. Ternyata kan dhewe sing ngomong. Nah, jadi ini di zaman Nabi sudah dijelaskan oleh Nabi. Kalau orang Jawa itu biasanya kalau memberitakan koyo gito-gito, bikin heboh di dunia, di jagat maya bikin heboh ya. Ternyata ya nggak seperti itu. Terus dengan
Bapak Ibu ngomong, ternyata wong-wong saiki ngene-ngene. Terus yang satu ngomong, sampean aku terus tak lek wong-wong ngono kuwi. Ini sudah disebutkan di zaman Nabi, tipe-tipe model begitu cara komunikasinya. Jenengan takut ngertos to Gus lek tiang-tiang ngoten niku. Nah, itu supaya kita paham dengan apa yang terjadi di dunia ini, maka tambahan ilmunya ya belajar filsafat. Jadi nanti di minggu kedua kita ngajinya setelah hadis ini khatam, kita tambahnya filsafat. Buku saya itu filsafat, kalau saya lihat halamannya 500 halaman. Ya, nggak usah beli kitab, saya kasih anu aja, apa namanya, kiriman. Setiap mau ngaji itu di print sendiri, saya apa namanya, saya ringkeskan. Nanti saya ringkes, nanti saya japri masing-masing yang mau ikut ngaji filsafat, ya nanti saya gabungkan dengan yang grup ini. Ya. Kenapa sih tujuannya? Dunia ini berjalan cepat, orang berpikir juga cepat, apalagi sudah ada AI, artificial intelligence. Ya. Kalau kita nggak lebih pintar dari AI itu, kita akan kalah. Sekarang orang bertanya tentang bidang agama tidak perlu datang ke Ustadz, ke Bunyai, Pak Yai, cukup di AI. Okay. Orang belajar ngaji sama saya tasawuf, dicoba ditanyakan ke AI, saya sedang belajar tasawuf begini gimana? Oh ya, tasawuf itu gini jelaskan detail gitu. Nah, guru yang mengajarkan saya itu begini dijawab. Berarti guru itu sudah tingkatan mursyid walaupun tidak mendirikan thariqah. Iya. Kalau punya HP yang harganya 5 juta ke atas bisa dipakai AI, itu tanya. Saya ngaji sama Gus Fit, filsafat ini nanti dijelaskan sama dia. Nanti jenengan tanya, tafsir surat Fatihah ini dijelaskan, tafsir dari Jalalain begini, dari Ibnu Katsir ini dijelaskan gini. Terus ngapain mondok kalau begitu? Goceli HP wis padha ae timbang goceli kiai ulama. Lama-lama kan kata ulama kan akhirnya tidak penting nih. Karena apa? Tanya ulama nggak jelas, tanya AI runtut sistematis. Karena apa? Sama program AI itu semua komponen yang ada di dalam ilmu yang kita tanyakan sudah, variabelnya sudah dimasukkan. Pendapatnya Imam Madhab ini begini, pendapat ini. Jadi kayak fikih Madhabul Arba'i sudah masuk. Terus saya tanya, podo gak sih? Wafatnya Imam Syafi'i, langsung dijelaskan. Imam Syafi'i wafat digebukin pesaingnya. Ketika Imam Syafi'i berdebat mengalahkan orang-orang pada waktu itu, dan orang-orang marah, akhirnya Imam Syafi'i dipukulin sampai Imam Syafi'i jatuh sakit. Itulah ciri-ciri orang yang zaman itu adalah orang-orang yang bodoh. AI sudah begitu, orang yang mukuli Imam Syafi'i itu zamannya orang-orang bodoh, dungu. Wisru ulama berdebat tidak mungkin tak bisa mengalahkan Imam Syafi'i. Akhirnya dikeroyok. Apa enggak terjadi di zaman sekarang? Berdebat sama jenengan kalah karena baju lorenge koncone akeh geruduk. Gitu. Akhirnya sekarang disindir sama orang lain, ormas, preman berbaju ormas, kan sama dengan gitu. Jadi banyak dulu orang-orang pinter matinya dibunuh, ya itulah karena kebodohan. Sayyidina Ali mati dibunuh, para sahabat dibunuh. Sekarang tidak dibunuh, tapi dipersekusi. Gak dibunuh nyawanya, dibunuh karirnya, karakternya. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Jadi selama ini cerita-cerita
cerita yang sering disampaikan oleh orang-orang tentang Syekh Subagiri ini yang namanya lumbar Pulau Jawa itu tidak benar. Loh, sama dengan gini, loh ijazahmu kok palsu? Loh, saya dulu waktu beli ijazah katanya asli. Enggak, jadi itu kalau dalam ilmu sejarah ada memang ada metode untuk mengisahkan segala sesuatu supaya bisa diterima oleh pendengarnya itu sesuatu yang meyakinkan dan dianggap benar. Oke. Dan ternyata setelah diteliti, kisah-kisah itu memang demi kepentingan para penguasa. Kamu jangan ke gunung itu wingit begini-begini, karena tempat gunung itu dulu tempat bertapanya para raja. Oke. Jadi itu namanya historiografi, supaya dianggap angker. Ini loh dianggap yang mengalahkan. Contoh begini, contoh perdebatan antara Wali Songo dengan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu hebat, ilmu tasawufnya di atas Wali Songo. Tapi Wali Songo melarang ilmu itu diajarkan dulu, jangan diajarkan dulu. Orang Jawa ini baru mengenal Islam, jangan langsung ke hakikat syariat dulu. Orang-orang sudah banyak mengikuti Syekh Siti Jenar, dibunuh nggak mati, dini nggak mati, ya kan? Akhirnya Wali Songo membuat kisah yang historiografi, ya. Syekh Siti Jenar dibunuh mati dan diganti jadi anjing. Orang-orang awam dikasih tahu, oh Syekh Siti Jenar yang sakti saja masih bisa saya bunuh. Kamu mau ikut saya enggak? Zaman dulu ya ikutlah, karena apa? Orang yang sakti saja masih bisa dibunuh oleh Wali Songo. Sudah kita ikut Wali Songo. Padahal Syekh Siti Jenar ngomong, "Syekh, kowe budal rono ae. Kowe tak tutupi kain, tak pateni, tak sulap tadi, nah, tak suwuk tadi asu, jadi anjing." Terus orang awam melihat, wih, Wali Songo sakti, kita harus ikut Wali Songo. Syekh Siti Jenar yang sakti dekat sama Allah saja bisa dikutuk jadi anjing. Kalau hari ini cerita itu sudah gak laku bagi orang yang ilmu pengetahuannya tinggi. Memang itu kisah-kisah historiografi itu memang kisah yang memukau, tujuannya untuk memikat orang lain. Kan ada juga kisah ini Kanjeng Sunan Kalijogo disuruh jaga tongkatnya Sunan Bonang ketika pergi haji. Pergi hajinya orang zaman dulu berapa lama? PP kata mbah saya naik kapal dulu itu setahun baru nyampe rumah lagi. Oke. Nah, kalau PP terus akhirnya disuruh menjaga tongkatnya, terus sampai Sunan Bonang lupa, terus diingatkan sama muridnya yang lain, Kanjeng Sunan, itu ada orang yang kau suruh menjaga tongkatmu dan tidak pergi dari tongkatnya, digocei ini selama ya nggak sholat nggak apa, gitu loh. Dan langsung Sunan Kalijogo dapat ilmu yang luar biasa dari Sunan Bonang atas ketaatannya menjaga tongkat. Jadi historiografinya tongkat itu loh, setindahnya sing duwe tongkat. Karena berandal-berandal dulu biar nggak berani sama Kanjeng Sunan Bonang. Sama dengan saya punya jamaah pinter, murid pinter. Orang lain mengatakan begini, muridnya pinter kok gak sih iso ngalahne, ndahne yo gurune. Ya kan? Itu logika berpikirnya begitu. Kalau belajar filsafat, memang sengaja diciptakan bahwa itu untuk kepentingan kekuasaan, bisa politik, bisa. Makanya nenek moyang kita ngasih tahu kalau maghrib jangan keluar, nanti candek Allah. Kok dipangan gendruwo. Bukan bohong, memang itu cerita mistis yang dibuat untuk kepentingan tertentu. Ya memang dibuat-buat sehingga itu disebut di dalam filsafat namanya mitos. Nggih, mitos. Arek wedok perawan jo lungguh ngarep lawang, itu gak payu rabi. Mitos apa fakta? Lah ya, mitos toh. Sekarang baru tahu kalau itu namanya mitos. Dulu gak ada yang berani. Wong saya sunat aja dipesan sama mbah, engko lek mulih kok ngene
Mbah Calak di mana itu? Di sana itu gue leloro aja nangis ya, oleh nangis gue rabi oleh rondo ya. Saking takutnya nanti nangis gak mau nangis, gak berani ngempet, tapi terus mata saya berebes. Itu mitos apa fakta? Ya memang Mbah menciptakan begitu supaya saya nggak nangis. Laki-laki kok nangis? Pertanyaan kedua. Nggih. Nah di sini kan diterangkan tentang membaca tarbiyah. Dari sini kalau di negara ini dari sini kalau sekarang orang-orang Jawa ini kirim dulu mau berangkat tarbiyahnya apa-apa. Semua undangan suruh baca tarbiyah. Padahal masih di Indonesia. Gimana? Nah itu tadi yang hadis terakhir, wong kengidulen. Orang sekarang itu melebih-lebihkan sesuatu yang seandainya saya berkata, saya minum oke. Ini khusus tarbiyah itu jamaah dari perbatasan kok belum berangkat di rumah semua undangan suruh menghafalkan tarbiyah. Jadi saya ada komentar, saya goblok ya ini sini. Kan di hadis ini kan jelas talbiyah kata Nabi itu kan di perbatasan tanah haram. Nah makanya disebut mikot. Mikot itu bahasa kita kan tapel wates, ya tapal batas. Nah disitulah kita ambil mikot, barulah disitu mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk ya la syarika laka labbaik. Ya anggap saja itu orang lagi training latihan ya. Biar gak lupa talbiyahnya. Bahasa Arabnya namanya manasik. Manasik itu bahasa Inggrisnya training. Mau kemana? Saya mau ikut manasik haji. Loh, cik manasik itu sudah pakaian haji kok. Terus jenengan ngomong saking gobloknya arek-arek gitu. Lelek pinter kan mau manasik kok bendowino. Manasik itu sebenarnya kan cukup dikasih slayer yang di LCD proyektor ini gini ya wis toh. Wong namanya pakai baju kalau laki-laki begini perempuan begini. Ya wes gitu aja sekali cukup. Bendowino terus saya tanya, ngono ku ya urunan. Nggih Gus, urunan 50.000 lebokno kotak. Apa bedanya dengan materialisme? Ya. Membisniskan agama. Kapitalisasi agama. Makanya jangan heran ibadah haji nggak usah dilebih-lebihkan lah. Ya, tapi sekarang kan budaya ibadah haji umroh kan luar biasa. Korupsi juga luar biasa. Kalau kita belajar ilmu yang lain, tawaf itu apa? Kan lari-lari kecil toh tawaf. Terus sa'i Safa Marwah ya begitu. Terus ketika nanti wukuf ya di Mina di Arafah kita lempar-lemparan batu. Memang Raja Iblis yang menggoda Nabi Ibrahim masih ada di situ kita lempari. Kan ya nggak ada. Ibadah itu ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Tujuannya memang untuk globalisasi ekonomi dan agama supaya tertuju dalam satu titik. Yang diuntungkan siapa? Tapi Allah tidak mengizinkan bikin duplikat Ka'bah. Karena yang mau bikin duplikat Ka'bah kan namanya Raja Abraha. Kan nggak diizinkan. Yang diizinkan kan cuma untuk manasik. Itu di tempat lain kan ada orang buat Ka'bah itu. Kalau mau pergi ke Banyuwangi lewat Probolinggo ada Ka'bah tiruan besar di Python itu. Saya akhirnya kalau ke sana berhenti dulu lah, kita tawaf dulu 7 kali. Bagus. Ya anggap saja belum bisa haji kita tawaf di sini kan ya nggak apa-apa. Bang tawaf itu cuma muter-muter 7 kali untuk apa? Supaya kita fresh. Nah tapi
ibadah haji yang dulu bukan dari sumbernya dari agama Islam, sekarang oleh orang Islam memang dijadikan budaya yang luar biasa. Makanya ulama dulu kok heboh tuh kalau pergi haji. Dulu pergi haji ya sudahlah, pergi nenek moyang kita, ono selamatan walimatus safar. Karena berkontaminasi dengan budaya barat, lapo-lapo terus kayak ulang tahun, mau pergi haji, umroh, walimatus safar, pesta, mau pergi perjalanan jauh, ya toh? Walimah dulu itu ya walimatul arus, walimatul khitan. Sekarang ada tambahan walimatus safar. Safar itu traveling bahasa Inggrisnya. Ya nanti kalau jenengan katakan saking gobloknya wong. Lah sing wis belajar ya iya jenenge bah aku goblok aja nih wong. Yang pernah belajar filsafat gak tersinggung ya, enggak belajar filsafat, belajar agamanya bukan terdidik tapi terdoktrin. Wah, digeruduk sama pasukannya. Kata dia apa? Begini pun juga belajar dari ulama loh bah, kan gitu jawabnya. Ya makanya kata Sayyidina Ali, kalau kita sudah tahu ilmunya, dia belum tahu, jangan digoblok-goblokkan, nanti kasihan. Oke, nanti mengenai lanjutan ngaji, saya kasih tahu japri, saya japri saja nggak di grup. Ya nanti untuk memastikan kan untuk tambahan pengetahuan kita, karena kita ngaji kitab kuning sudah banyak, untuk pembandingnya kita belum ada, oke, kita nanti punya pembanding, jadi ngaji kitab yang lain. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna wajhan membasito, Allahumma rzuqna wajhan membasito, wa lisanan fasihan latifan, wa qalban rahiman, wa yaddan mu'tiyatan. Ya Allah, Allahumma rzuqna wajhan membasito, wa lisanan fasihan latifan, wa qalban rahiman, wa yaddan mu'tiyatan. Ya Allah, Allahumma rzuqna wajhan membasito, wa lisanan fasihan wa latifan, wa qalban rahiman, wa yaddan mu'tiyatan. Ya Allah, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli khalal. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ilaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaliban ghaira maghlubin wa ya qariban ghaira ba'idin, ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja, ya syarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin. Innaka ta'lamu ma kana ta'lamu a'lana wa la yaf'alaka syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.